Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas pengaplikasian dari materi pola bilangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun, agar kalian lebih terampil dalam menyelesaikan persoalan mengenai pola bilangan, kalian harus lebih tekun dalam berlatih secara mandiri. Untuk itu, jangan lupa siapkan buku catatan dan tetap fokus ya. Yuk kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal atau masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, kalau kita sebelumnya setelah membahas apa itu pola bilangan dan berbagai macam pola bilangan, serta membahas tentang baris dan juga deret, nah kali ini kita akan membahas tentang aplikasinya dalam menyelesaikan soal. Oke, sekarang kita lihat di layar ada beberapa soal ya yang akan kita kerjakan bersama. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1A. Oke, nomor 1 pertanyaannya adalah tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Oke, sekarang kita mulai dari yang 1A. Nah, terlihat dari yang 1A ini ada 100, ya kan? 95, 90, kemudian 85. Nah, kalau kita lihat ya, setiap sukunya ya, suku pertama ke suku kedua itu adalah dikurang 5, ya kan? Dari suku pertama ke suku kedua itu dikurang 5. Begitu juga selanjutnya dikurang 5. Nah, dikurang 5 juga. Sekarang kita akan tentukan suku selanjutnya. Berarti 85 dikurang dengan 5 otomatis akan menjadi 80 ya. Kemudian 80 dikurang 5 menjadi 75. Kemudian 75 dikurang 5 menjadi 70. Oke, mudah ya. Untuk nomor 1 sudah selesai. Kemudian yang nomor 2. Nomor 1B. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kalau misalkan kita kurangkan 1 ya, atau suku pertama, suku kedua, ini kan selisihnya 3. Apa mungkin kita tambah 3? Coba kita lihat. 1 ke 2 itu ditambah 3, ya kan? Kalau 2 ke 3 kita tambah 3, apakah hasilnya akan 9? 4 ditambah 3 sama dengan 7, bukan 9. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, suku pertama itu merupakan pangkat 2-nya ya, artinya kuadratnya. Suku pertama berarti 1 dikuadratkan, artinya 1 kali 1 ya. Kemudian yang kedua itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ketiga 3 kali 3 sama dengan 9. Yang keempat 4 kali 4 16. Yang kelima adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti suku berikutnya itu adalah kuadrat dari suku selanjutnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti suku ke-6 adalah 6 pangkat 2, ya kan? 6 pangkat 2 berapa? Artinya 6 kali 6 kan? Jadinya adalah 36. Kemudian 7 kali 7 sama dengan 49 dan 8 kali 8 sama dengan 56. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-1C. Nah, kita lihat soal 1C. Itu 5, kemudian 10, kemudian 8. Kemudian naik lagi jadi 13. Nah, kalau misalkan kita coba antara 5 ke 10 ini kan ditambah 5. Tapi kalau ke 10 ke 8, suku kedua ke suku ketiga itu dikurang 2, ya kan? Nah, kemudian dari 8 ke 13 itu ditambah lagi 5, berarti dia berselang-seling gitu kan ya. Untuk yang pertama itu ditambah 5 seperti itu. Kemudian yang kedua itu dikurang 2 gitu. Kemudian selanjutnya lagi itu ditambah 5 lagi, ya kan? Karena dia naik turun gitu. Kemudian dari suku ke-4 ke suku ke-5 ya, itu dikurang 2 lagi seperti itu. Dari suku ke-5 ke suku ke-6
ditambah 5 lagi gitu. Berarti dari sini ke sini kan dikurang 2 ya kan. Nah, otomatis 14 ke suku selanjutnya ya, itu otomatis ditambah 5. 14 ditambah 5 sama dengan berapa? 19. Oke. Kemudian 19 dikurang 2. Nah, 19 dikurang 2 sama dengan berapa? 19 dikurang 2 sama dengan 17 ya kan. Nah, kemudian 17 ditambah lagi 5 ya kan. 17 tambah 5 sama dengan 22. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita langsung ke 1D. Nah, 1D 2, 6, 18. Nah, gimana kalau ini ya? Kalau misalkan kita kurangkan, apakah dia bisa? 6 dikurang 2 sama dengan 4, berarti bedanya 4 ya, selisihnya 4. Kemudian dari 6 ke 18, apakah kita tambah 4? Nah, kan kalau kita tambah 4 artinya dia kejauhan. 6 tambah 4 aja 10 ya kan. Sedangkan suku ketiga di sini adalah 18. Jadi gimana? Coba kalau kita kalikan ya. 2 dikali dengan berapa hasilnya? 6? 3 ya kan. 2 dikali 3. Kemudian 6 dikali 3 18. Oh, ternyata pas kalau dikali 3. Artinya untuk selanjutnya juga kita kali 3 ya kan. Berarti 18 kali 3 berapa itu kita cari ya. Di sini. 18 kali 3. 3 kali 8 24, 2 berarti 54. Kemudian 54 ini kita kali 3 lagi untuk menentukan suku selanjutnya ya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12, sisa 1 ya, satunya kita simpan yang di depan. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15, 61 sama dengan 16, berarti 162. Untuk suku selanjutnya kita kalikan lagi 162 dengan 3, berarti 3 kali 2 6 ya kan. 3 kali 6 sama dengan 18, simpan satunya. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4, berarti 486. Oke, jadi 3 suku selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita geser dulu. Nah, soal nomor 2, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan. Oke, kita mulai dari nomor 2A ya. Sekarang kita coba dulu 4 ke 10, artinya selisihnya ini adalah, bedanya adalah ditambah 6 ya. Nah, kemudian coba kalau 828 ke 34, ini juga sama ya kan, ditambah 6. Oke, otomatis bedanya ini adalah 6 ya kan. Nah, kita lanjutkan 2 suku berikutnya. Berarti 10 ditambah 6. Nah, 10 tambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 16. Oke. Kemudian selanjutnya 16 kita tambah lagi dengan 6. Jadinya sama dengan 23. Nah, jadi suku yang harus kita lengkapin adalah suku ketiga dan suku keempat, yaitu nilainya 16 dan 23 dengan beda sama dengan 6 ya. Kemudian yang 2B 192.76. Nah, berapa kira-kira ya? Sekarang kalau kita lihat suku pertama dengan suku kedua itu selisihnya adalah plus 8 ya kan. Kemudian kalau yang terakhir kita lihat 56 kemudian ke 48 itu adalah dikurang 8 ya kan, berarti sama, yang depan kita kurang 8 ya kan, suku pertama dengan suku kedua ini selisihnya 8 minus 8, kemudian yang terakhir juga minus 8, berarti setiap sukunya kita kurangkan dengan 8 itu ya. Ini juga dikurang dengan 8 kan, nah otomatis dia tidak berselang-seling. Nah berarti 92 kita kurang dengan 8 sama dengan berapa? 92 dikurang 8 sama dengan 84. Kemudian 84 dikurang 8 sama dengan 76, benar ya. Kemudian 76 kita kurangkan dengan 8, maka menjadi 68. Jadi suku yang
kita lengkapi adalah suku ketiga yaitu 84 dan suku kelima yaitu 68. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2C. Nah, 2C kalau kita lihat ya, suku pertama, suku kedua ya itu naik, tapi untuk suku kedua ke suku ketiga itu dia turun. Nah, kemungkinan dia nanti ini akan berselang-seling seperti itu. Jadi tidak suku pertama ke suku kedua langsung ke suku ketiga. Kemungkinan dia suku pertama itu langsung ke suku ketiga gitu. Nanti suku ketiga langsung ke suku keempat, artinya berselang-seling pada setiap sukunya seperti itu ya. Kalau kita lihat suku pertama dan suku kedua itu dia punya selisih yaitu 6 ya kan. Jadi 7 tambah 3 tambah 6 sama dengan 13. Nah, kalau suku kedua ditambah dengan suku ketiga itu kan 13 kemudian 11, artinya dia minus 2 ya kan. Nah, berarti nggak bisa ini. Kalau dia berbeda-beda seperti ini nanti tidak akan ketemu jalannya ya. Jadi kita lihat dari yang belakang dulu. 24 ke 25 ya kan. 24 ke 25 itu kan dia ditambah 21 ditambah 25. Nah, begitu maksudnya. Itu ditambah 4 ya kan. Kemudian 25 ke 29 juga ditambah 4. Sekarang kalau 19 ke 23 itu ditambah 4 juga, otomatis nanti ke sini adalah ditambah 4. Kemudian 19 ini ke sini juga ditambah 4. Oke. Berarti 11 ke 7 ke 11 ya, yaitu ditambah 4. Kemudian 11 ke suku ke 5 ya, juga ditambah 4. Berarti 11 tambah 4 sama dengan 15. Kemudian 13 ditambah dengan 4 sama dengan 17. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk soal cerita. Oke, kita lanjut ke soal cerita ya. Contoh soal yang pertama, dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan yaitu terdiri dari 12 kursi. Kemudian baris kedua berisi 14 buah, baris ketiga berisi 16 buah dan seterusnya ditambah 2. Nah, banyak kursi pada baris ke-20 adalah. Oke, dari soal cerita ini pertama harus kita ambil dulu informasi apa yang bisa kita dapat dari soal tersebut. Nah, kalau kita baca dengan seksama ya, dari soal ini kita bisa pertama ya, kita tulis dulu jawab. Kita buat diketahuinya dulu. Nah, diketahui untuk U1 atau suku pertama atau juga sama dengan A itu adalah 12 ya kan. Suku kedua sama dengan 14. Untuk suku ketiga itu adalah 16. Kemudian dan seterusnya bertambah 2. Nah, kalau dan seterusnya bertambah 2 artinya kita punya beda yaitu 2. Nah, karena dia bertambah, otomatis ini adalah merupakan barisan aritmetika. Nah, kalau barisan aritmetika kita cari dia dengan menggunakan rumus barisan aritmetika ya. Nah, rumusnya apa? Bisa ingat kan? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? Baru deh kita masukkan U20. Seperti itu. U20 A-nya berapa? A-nya sama dengan 12, ya kan? Ditambah dengan N-nya berapa? N-nya mana-mana nih? N20 kurang 1 kali bedanya 2. Seperti itu ya. Kemudian kita tulis lagi, dilanjutkan di bawahnya. U20 sama dengan 12-nya kita turunkan dulu, kita operasikan yang di dalam kurung ya. Berarti 20 kurang 1 sama dengan 19 kali 2. Nah, 20 sama dengan 12 ditambah 19 kali 2. Oke, kita cari dulu. 19 kali 2. 2 kali 9 sama dengan berapa? 18, ya kan? Satunya kita simpan. 2 kali 1 2 tambah 1 sama dengan 3, berarti 38. Nah, sekarang 38 kurang punya
38 kita tambah 12. U20 sama dengan 12 tambah 38. Berarti hasilnya adalah 50. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal cerita yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu tentang barisan geometri ya. Nah, soalnya adalah amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada anggota 30 amuba, maka banyak amuba selama 2 jam adalah. Oke, berarti dari soal kita dapat informasi yang pertama adalah suku pertama atau A-nya ya. Oke, kita buat jawab dulu. Kita tulis diketahuinya. Ikat berarti A atau U1 itu sama dengan 30 ya, karena disebutkan di sini mula-mula ada 30 amuba begitu. Kemudian setiap 15 menit itu dia membelah dirinya menjadi 2 dan dia membelah diri selama 2 jam. Berarti kita cari ini 2 jam ya kan. 2 jam itu sama dengan, kalau 1 jam kan 60 menit ya. Berarti kalau 2 jam berarti 120 menit itu. Nah, maka di sini kita bagi deh 120 ini ya. 120 dibagi dengan 15 untuk tahu berapa kali dia amuba ini mengalami pembelahan. Nah, 120 bagi 15 kan sama dengan 8. Berarti dia 8 kali mengalami pembelahan. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus barisan geometri. Apa rumusnya? UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti yang ditanya adalah U8 ya kan, karena dia 8 kali mengalami pembelahan. U8 sama dengan hanya berapa? Hanya yaitu 30 dikali rasionya adalah setiap 2 kali ya. Berarti dia membelah diri menjadi 2, berarti R-nya itu sama dengan 2 ya kan. Berarti 30 dikali 2, pangkat N-nya adalah 8 kurang 1 seperti itu. Kita geser dulu. Nah, berarti U8 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 7 U8 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 7, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 kali ya. Itu hasilnya adalah 128. Maka U8 sama dengan 30 dikali 128 yaitu 3.840. Berarti selama 2 jam nanti akan ada 3.840 amuba lagi. Oke, semoga bisa dipahami ya.